Di antara syaratnya dilakukan dalam satu majelis. Inilah nanti sisi yang akan menyebabkan mereka berbeda. Satu majelis itu maksudnya apa? Apakah satu tempat atau satu waktu? Kalau satu tempat, itu di tempat yang sama. Itu membuat mereka nanti mengatakan tidak sah kalau secara online, karena tempatnya sudah berbeda. Tapi kalau sekedar satu majelis itu artinya satu waktu, bisa saja walaupun berbeda. Nah, jadi syarat pertama itu dilakukan dalam satu majelis. Yang kedua, sesuai antara ijab dan kabul. Ada kesesuaian. Kesesuaian itu contohnya kalau umpamanya wali mengatakan saya nikahkan anak saya dengan mahar 5 juta. Lalu dijawab oleh calon suami saya terima dengan mahar 3 juta. Berarti tidak sejalan. Maka membuat nikah menjadi tidak sah. Jadi harus sesuai dan sejalan. Wali tidak menarik kembali ijabnya sebelum kabul dari calon suami. Sebelum kabul dari suami. Kalau dia tarik kembali, saya nikahkan kamu dengan putri saya, tapi sebelum dia jawab, anda jadilah, berarti mencabut kembali. Pokoknya tidak jadi, berubah pikiran. Berarti nikah tidak sah. Yang syarat berikutnya pada ijab kabul itu tidak mu'allaq. Apa itu tidak mu'allaq? Tidak mu'allaq itu tidak digantungkan kepada syarat dan waktu di masa yang akan datang. Umpamanya saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan syarat, dibuat syarat dengan syarat bapak kamu setuju umpamanya, atau dengan syarat hasil sawit saya bulan ini segini, itu tidak sah nikahnya. Atau saya nikahkan kamu untuk bulan depan, berarti menggantung pada waktu mustaqbal di masa yang akan datang, maka itu menjadi tidak sah. Nah, syarat ijab kabul ini nanti akan menentukan hukum yang berkaitan dengan nikah melalui online itu, khususnya pada satu majelis. Coba dilanjutkan slide-nya. Ikhtilaf dalam memaknai ittihad al-majlis. Ittihad al-majlis itu kan artinya satu majelis. Para ulama berbeda dalam memaknai maksud satu majelis. Apakah satu tempat yang sama atau satu waktu yang sama? Dalam mazhab Imam Syafi'i nampaknya kehati-hatian lebih dikedepankan di sini. Sebab ini berhubungan dengan kehormatan seorang wanita yang haram kemudian menjadi halal. Oleh karena itu lebih cenderung dimaknai dalam mazhab Syafi'i itu dengan satu tempat sehingga bermuwajahah, nampak siapa orangnya, jelas apa yang diucapkannya, dan berada pada satu tempat. Tapi berbeda dengan mazhab Hambali yang tidak mengharuskan majelis itu artinya adalah satu tempat, tapi bisa saja dimaknai dengan satu waktu. Karena dalam ilmu nahwu kata majelis itu sifatnya bisa disebut sebagai isim makan, bisa disebut sebagai isim zaman. Jadi kan dalam ilmu nahwu isim makan, keterangan tempat, isim zaman, keterangan waktu, dan wazannya sama. Maf'il jalasa yajlis, maf'il majelis, sama wazan isim makan dan isim zaman. Kalau di kita lebih ekstrim lagi memaknai satu majelis itu. Ada yang mengartikan dengan satu nafas, sehingga antara wali dengan calon suami itu tidak boleh terputus oleh sebagian KUA kita. Maka kata tunai itu biasanya dilamakan dengan mas kawin segini dibayar tunai, saya terima, langsung dijawab. Itu lebih ekstrim lagi, padahal tidak seperti itu. Sehingga nanti kalau tidak seperti itu, sah, enggak, kadang ulang lagi. Ini yang membuat kesulitan kadang kalau calon suami itu udah mulai gemetar dia kan, karena nggak bisa pas tunai saya, nggak boleh putus. Itu sebagian memaknai seperti itu. Padahal satu majelis itu, satu napas itu bukan napas yang tidak putus, tapi tidak diantarai
ijab dan kabul itu oleh aktivitas yang lain. Contohnya begini, umpamanya seorang wali sudah selesai ngomong nih, saya nikahkan kamu dan putri saya, maharnya sebentuk cincin emas tunai. Bunyi HP calon suami. Halo, saya terima itu mas. Karena diantarai oleh aktivitas yang lain. Atau selesai dia bilang tunai, ternyata di tempat duduknya ada entah lipan entah apa, tegak dia, usir dulu, saya terima, berarti tidak sah. Itu maksud satu nafas itu sebenarnya itu. Tapi oleh KUA sebagian kita nafas itu tidak boleh. Nafas asli. Nafas asli. Padahal itu kan tidak nafas asli. Sehingga kalau ada aja nanti jarak antara tunai sama saya terima itu sering dianggap nikah tidak sah. Ini juga lah yang kadang membuat sigar itu berulang-ulang sampai puncak pula calon suami itu tidak juga dihukum-hukumkan sah, baru secara agama sebenarnya sudah sah. Nah jadi itulah yang akan menyebabkan nanti perbedaan tersebut menyebabkan adanya perbedaan dalam menentukan hukum nikah secara online. Ada yang mengatakan tidak sah sebab harus berhati-hati dalam persoalan kehormatan wanita yang punya konsekuensi yang besar, dan ada yang membolehkan sebab antara nikah secara online dan nikah secara offline tidak memiliki perbedaan yang prinsip, keduanya sama kecuali hanya pada tempat yang berjauhan. Ya barangkali dengan kecanggihan teknologi hari ini, walaupun berjauhan tapi bisa seolah-olah dalam satu majelis. Sekarang ini kan online gitu. Ketika nanti ada yang sedang online mengajukan pertanyaannya, seolah-olah dia berada di hadapan kita. Jadi syarat yang 5 tadi oleh yang membolehkan itu semua ada. Calon suaminya ada, calon istrinya ada, walinya jelas, ada saksi. Apalagi yang meragukan? Sehingga dikarenakan oleh perbedaan yang sangat tipis itu, sebagian besar membolehkan. Meskipun sebagian yang lain tetap mengatakan tidak boleh sebab dia bertahan dengan makna di majelisin wahid itu dalam artian satu tempat. Ternyata kalau kita baca buku-buku klasik, ini masalah ini yang mirip dengan itu sudah ada. Cuma kalau dulu kan tidak online kan, tapi ada situasi dan kondisi. Umpama mereka dipisahkan oleh banjir, mereka berbeda tempat. Satu di rumah sini, satu di rumah sana. Tidak bisa ketemu karena kondisi. Tapi suaranya bisa kedengaran dan orangnya jelas, itu sah atau tidak sah? Ini analoginya nanti dalam masalah online. Dan apa yang didapatkan secara online itu ya sama memang. Kalau dulu Jokowi menyampaikan pidatonya gubernur di masing-masing wilayah secara online. Karena COVID, mereka seharusnya diundang ke Jakarta tapi tidak bisa online, dan sama apa yang disampaikannya secara offline itu juga yang disampaikannya. Oleh karena itu kebanyakan mengatakan sah. Coba slide yang berikutnya. Kita coba lihat dalam perspektif maqasidnya. Nikah secara online itu secara kondisi tertentu memang dapat menjadi solusi jika keadaan memang menuntut untuk itu. Barangkali kalau kita mau ambil contoh, ada mahasiswa yang mau menikah, mahasiswa yang berada di luar negeri, orang tuanya ada di Indonesia. Kalau diminta datang ke sana, diminta datang dengan beberapa orang keluarga, barangkali memerlukan biaya yang besar. Sementara mereka di sana sudah dengan menikah. Kalau tidak dinikahkan juga dia berdua, barangkali bisa saja dia khawatirkan mereka akan melakukan hal-hal yang tidak baik, karena mereka sudah panjang sekali untuk menikah.
Nah sekarang dilakukanlah nikah secara online itu, walinya di Indonesia, kemudian calon suaminya di sana yang menjawab kabulnya itu. Itu di antara contoh, di antara fakta yang memang terjadi. Oleh karena itu memang menjadi solusi gitu. Kalau dalam pandangan maqasid kan maslahat yang dilihat kan, kecenderungan adanya maslahat itu seperti apa gitu. Nah, namun untuk sahnya nikah online itu diperlukan meskipun ada yang mengatakan boleh, mengatakan sah, tapi tetap harus ada standar dan itu terpenuhi. Yang pertama sekali apa? Terhindar dari hal-hal yang akan merusak akad. Contoh, jaringan yang tidak lancar. Nanti tiba-tiba saat wali ngomong putus jaringan, yang sana tidak mendengar. Atau saat dimana calon suami mau kabul menjawab putus. Kalau terputus otomatis dihukumkan tidak sah. Jaringan yang tidak lancar, video yang terputus, suara yang tidak jelas. Kita aja pas ngajar online kemarin itu sering suara terputus. Kita yang menyampaikan karena suara kita terputus, atau mahasiswa yang bertanya juga kadang kita tidak paham karena suara yang terputus. Kalau terjadi itu, maka membuat nikah menjadi tidak sah. Oleh karena itu memang harus terhindar dari hal-hal yang akan merusak akad. Yang kedua, yang bersangkutan memang tidak bisa hadir karena alasan jarak yang sangat jauh atau keadaan yang memang tidak memungkinkan kedua pihak untuk berkumpul. Kalau seandainya dia bisa hadir, ngapain online? Satu di kampus UIN, satu kampus mana? UIN. Ngapain? Berarti tidak ada tuntutan yang membuat dia secara online gitu. Jadi harus dijaga memang selagi memang bisa berada dalam satu tempat, maka itu tetap harus lebih diutamakan. Ketika tidak bisa hadir, di saat itulah baru ini dijadikan sebagai solusi. Nah, jadi dalam perspektif maqasidnya, kemaslahatannya memang ada, tetapi tetap dengan catatan-catatannya, jangan sampai catatan itu tidak ada. Artinya tidak pula dijadikan nanti hukum secara umum kapan kita buat online aja lah gitu ya. Kalau jaraknya cuma 1 kilo antara rumah ini sama rumah berikutnya, buat apa online? Nah, yang berikutnya, solusi sebenarnya ketika kita tidak ingin online, walaupun itu memungkinkan dan sah atau dihukumkan sah oleh sebagian besar para ulama secara online, tapi ada solusi agar tetap dilakukan secara langsung, secara offline. Bagi mereka yang berjauhan agar tetap bisa melangsungkan pernikahan, ada solusinya, yaitu dengan cara mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan ijab dan kabul, baik wali maupun calon suami. Jadi dalam kajian fikih itu, dalam buku fikih dibahas, Wahab Zuhaili dalam buku fikih Islamnya juga memberikan pembahasan yang cukup luas tentang taukil fil wilayah, bagaimana kita mewakilkan perwalian itu. Kayak yang kita contohkan tadi, ada 2 mahasiswa mau nikah di Mesir umpamanya, ayahnya ada di Indonesia, nggak bisa dia datang ke sana, barangkali karena biayanya besar. Sekarang wali itu boleh dia mewakilkan dirinya umpamanya kepada kedutaan yang ada di sana. Nah, kedutaan yang ada di sana nanti mewakili walinya dalam ijab. Itu dibolehkan secara hukum fikih. Atau calon suami boleh nggak diwakil? Ternyata juga dibolehkan. Cuma hati-hati dengan silat. Dia harus nanti menjawabnya, saya terima nikah ini sebagai wakil dari si fulan. Tapi kalau saya terima nikah untuk dia jadinya malah pura-pura lupa dia ya. Iya, karena itu jadi itu kan langsung jadi itu.
Karena kalau akad nikah itu kan wujud, wah lu wujud kan, seriusnya serius, bercandanya juga janji serius. Nah, jadi kalau solusi ini diambil, maka masuk dalam kaidah nanti al-khuruju min al-khilafi aula. Keluar dari khilaf itu lebih utama. Jadi kalau seandainya dicarikan wakilnya, masing-masing mencarikan wakil atau wali mencarikan wakilnya untuk akad, berarti keluarlah dari khilaf yang tadi itu. Karena itu tidak lagi sebagai nikah secara online, tetapi itu sudah secara langsung, hanya saja melalui wakil. Nah, wakalah al-khuruju min al-khilafi aula. Nah, itu untuk masalah yang pertama yang muncul, dan di Indonesia sudah ada yang melakukan itu. Ada yang satu di Syria, satu di Indonesia, satu di Syria. Ada juga yang sesama di Indonesia, satu di Surabaya, satu lagi di lupa saya, tapi sudah dilakukan itu. Gus Dur ya. Iya. Gus Dur ya. Jauh. Nah, berarti ini masalah akan berkembang terus. Apalagi dari adanya COVID kemarin, memang yang online ini benar-benar solusi ya. Jadi solusi. Terlepas dari perbedaan, karena kalau dalam sholat berjamaah itu memang ada perbedaan. Ya. Dan lebih baik tidak, gitu. Karena tidak mesti online. Apabila kita terhalang untuk mengerjakan berjamaah, padahal kita ingin, kita dapat pahala jamaah. Sendiri pun kita udah biasa nih berjamaah, tiba-tiba ada satu keadaan COVID umpamanya, terhalang untuk mengerjakan kebaikan yang biasa kita kerjakan, kita tetap mendapatkan pahala jemaahnya. Jadi tidak ada online solusinya. Karena nanti akan banyak masalah lain yang ditimbulkan. Online itu kan. Kasus. Jadi sholat jamaah itu kenapa disebut jamaah? Li jama'atiz zamani wal makan. Karena berhimpunnya waktu dan tempat. Bukan hanya waktu saja, tapi tempat. Kenapa kalau makmumnya satu harus dekat dengan imam? Kan kalau makmumnya satu kan tempel kan, dekat dengan imam. Itu li jama'atil makan. Agar dia tetap bisa disebut berdekatan berjamaah secara makan, secara tempat. Kalau dua lebih, yang baru nanti dia ke belakang karena dia sudah banyak. Itu alasannya. Rasul melarang satu bersendiri dalam saf. Ini saf dia sendiri belakang. Rasul melarang agar dia tetap bisa disebut berjamaah. Nah, jadi lebih baik untuk tidak dilakukan secara online. Apalagi nanti ada syarat-syaratnya, imam dan makmum tak boleh di depan imam. Cuma nanti kalau online gimana? Ngatur yang tadi kan. Tapi untuk nikah kebanyakan membolehkan. Baik, kita ambil masalah yang kedua. Kalau tadi nikah, sekarang tolak pula. Tolak melalui media sosial. Ada SMS, ada Twitter, ada WA, ada Facebook, macam-macam sekarang ini. Orang bisa menyampaikan informasi melalui media sosial itu. Pada kebiasaannya, ucapan tolak diucapkan oleh suami secara langsung, secara verbal. Namun di era teknologi dengan media komunikasi yang sudah sangat bervariasi, seperti WA dan lain sebagainya, sebagian suami mengungkapkan kekecewaannya pada istrinya melalui media tersebut. Di antaranya kata tolak. Dikirimkanlah kata-kata kamu saya ceraikan. Tapi tidak langsung melalui Facebook istrinya atau melalui WA dia, melalui SMS-nya. Nah, inilah muncul pertanyaan di situ, sahkah tolak yang disampaikan melalui media sosial. Teruskan slide-nya. Hukum. Permasalahan ini dapat disamakan dengan masalah cerai melalui tulisan. Kalau melalui tulisan itu sudah ada pembahasannya oleh para ulama.
ketika suami berjauhan, dulu kan komunikasi pakai surat. Dikirimlah surat itu oleh suaminya, dibawa oleh seseorang sampai surat itu kepada istrinya dibaca. Itu apakah membuat tolak bisa berlaku, dianggap sah atau tidak? Kebanyakan ulama itu menyatakan sah, meskipun ada sebahagian kecil yang mengatakan tidak sah karena syarat penyalahgunaan. Syarat penyalahgunaan, tiba-tiba nanti yang nulis surat ternyata bukan dia, yang nulis surat orang lain, karena ada tujuan-tujuan yang lain. Tapi yang kuat dalam persoalan ini itu adalah pendapat yang mengatakan sah karena berdasarkan kaidah. Ada kaidah fikih bunyinya al-kitabah kal khitabah. Nah, ini kaidah ini artinya adalah tulisan itu sama kedudukannya dengan ucapan. Jadi al-kitabah kal khitabah. Kaidah ini dalam kehidupan kita luar biasa fungsinya. Bahkan hanya dengan isyarat saja. Kalau kita lewat rambu-rambu jalan yang kita tengok, ada di situ huruf P, kasih coret P-nya. Apa artinya? Dilarang parkir. Seolah-olah di situ ada polisi yang tegak, dia ngomong, jangan parkir di situ. Tapi cukup dengan simbol P. Berarti al-kitabah kan khitabah. Kalau kita masuk dalam satu kawasan, ada bacanya wajib berbusana, wajib menutup aurat. Di situ ada tulisan. Tapi al-kitabah kal khitabah. Seolah-olah yang punya pekarangan itu ada yang tegak di situ. Lalu dia ngomong, kalian wajib pakai. Jadi al-kitabah kal khitabah. Ini kaidah yang sangat singkat, dirumuskan oleh para ulama, tapi luar biasa pengaruhnya. Sekarang kalau ada orang bisu, kalau calon suaminya bisu, nggak bisa dia ngomong untuk menjawab, tapi bisa menulis. Boleh nggak jawaban dia itu dia tulis? Ya kan? Apa yang akan diucapkannya, kemudian dia tulis. Alkitab itu kal khitabah. Tulisan itu kedudukannya sama dengan ucapan. Berdasarkan kaidah inilah mayoritas para ulama mengatakan melalui media sosial tadi itu, ketika ada lafaz cerai yang di situ bermakna bahwa suaminya menceraikan dia, itu secara hukum umumnya dapat untuk diterima dan disahkan. Hanya saja, coba silakan berikutnya. Namun di sini perlu ditegaskan bahwa kata cerai yang terdapat dalam sebuah media dan lain sebagainya tidak serta-merta membuat tolak dihukumkan sah. Akan tetapi perlu klarifikasi apakah tulisan itu benar-benar ditulis oleh suaminya atau tidak. Sebab media elektronik sangat memungkinkan untuk disalahgunakan, seperti dibajak dan lain sebagainya. Ada muncul di HP kita nomor kawan kita yang paling akrab, dia minta uang. Anak saya sedang sakit, tolong bantu. Ini nomor akrab, nomor kawan kita ini. Rasa kasihan muncul. Ternyata nomornya dibajak. Berapa banyak terjadi itu? Modus-modus yang orang menipu dan lain sebagainya. Nah, jadi kemungkinan itu ada. Oleh karena itu, tidaklah nanti otomatis langsung dihukumkan sah. Perlu tabayun, perlu klarifikasi dalam persoalan ini, sehingga kalau seandainya sudah diklarifikasi ternyata betul itu dari dia, maka berarti itu adalah fakta, bisa dijadikan bukti bahwa dia memang telah menceraikannya. Barangkali yang sudah terakhir mungkin apa yang diskusikan sebelumnya, khususnya dalam masalah tolak, itu merupakan kesimpulan hukum dalam perspektif fikih.
Adapun dalam perspektif perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tentu saja tolaknya tidak sah. Sebab mekanisme tolak dalam undang-undang perkawinan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Jadi yang kita katakan tadi itu dalam perspektif fikih, maka sebagai syariat fikih Islam kita tidak dalam perspektif perundang-undangan yang berlaku di kita. Kalau di kita kan nggak bisa, harus di depan hakim. Dia meminta untuk diputuskan, kemudian disidangkan. Yang kadang-kadang lafaz tolak itu sudah terucap di rumah oleh suaminya, tetapi lama persidangan itu membuat ketok palunya juga lambat. Kadang-kadang di hari ketok palunya itu sebenarnya adalah hari terakhir iddah dia, karena diucapkan sudah 3 bulan yang lalu. Tapi karena baru ketok palu, maka berarti hari itu dia memulai masa iddahnya. Dia udah banyak risalah-risalah atau disertasi, tesis yang berkaitan dengan itu tentang isbat tolak. Bagaimana nanti hakim itu tidak memutuskan cerainya di hari itu, tapi mengisbat tolak yang sudah diucapkan sekian masa yang lalu. Karena itu berbahaya dalam kehidupan dia sebagai suami istri. Ada juga kadang sudah 3 kali dia mentolaknya. Tolak 1, tolak 2 dia tidak laporkan sama sekali. Tapi tolak ketiga dilaporkan ke pengadilan. Oleh pengadilan itu hanya baru tolak 1. Baru dia sudah tolak. Nah, jadi masih ada itu sisi-sisi yang harus diisi sebenarnya dari kompilasi hukum Islam itu yang perlu dikritisi, dan wajar saja sah-sah saja dikritisi karena itu manusia yang buat kan. Yang tidak boleh diamandemen kan Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak bisa lagi. Tapi apa yang sudah diputuskan oleh manusia sendiri dirumuskan dalam bentuk undang-undang, ya berarti sah-sah saja untuk dilihat kembali. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kita kali ini. Mungkin ke depan